Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bersama mengenai materi pendapatan dan kewajiban. Dengan dosen pengampu Ibu Indri Ditisari, SE MSI. Tapi nih teman-teman, sebelum kita mulai ke materinya, ada baiknya dulu nih teman-teman mengenal siapa aja sih anggota dari kelompok 3. Check it out! Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pertama-tama kita akan bahas apa itu pengertian dari pendapatan. Pendapatan adalah penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah dari berbagai sumber yang sah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kemudian kita masuk ke klasifikasi pendapatan yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pendapatan laporan realisasi anggaran atau LRA, dan yang kedua ada pendapatan laporan operasional atau LO. Untuk klasifikasi pendapatan LRA terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri. Contohnya seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Yang kedua ada pendapatan transfer, yaitu pendapatan yang diakui saat uang benar-benar diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau provinsi untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah. Yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, adalah komponen pendapatan asli daerah atau PAD yang mencakup sumber-sumber pendapatan yang sah selain pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Contohnya pendapatan dari denda yang dikenakan, misalnya atas keterlambatan pembayaran pajak atau retribusi daerah. Untuk klasifikasi pendapatan laporan operasional terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, yang diakui sebagai pendapatan yang dicatat ketika hak atas pendapatan tersebut telah terjadi atau diperoleh, meskipun penerimaannya belum dilakukan secara tunai, misalnya pajak restoran. Yang kedua ada pendapatan transfer, yaitu pendapatan yang diakui saat uang benar-benar diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau provinsi untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah. Yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan komponen dari pendapatan asli daerah atau PAD yang diakui berdasarkan basis akrual. Artinya, dicatat ketika hak untuk menerima pendapatan muncul meskipun kas belum diterima. Yang keempat, ada pendapatan surplus non-operasional, yaitu pendapatan dari transaksi atau kegiatan yang tidak berulang atau bukan bagian dari kegiatan sehari-hari pemerintahan. Yang kelima, ada pendapatan luar biasa, yaitu pendapatan yang sifatnya tidak terduga, jarang terjadi, dan tidak terkait dengan kegiatan operasional rutin pemerintah daerah. Kita masuk ke pengakuan pendapatan. Pengertian pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam pencatatan akuntansi, sehingga akan melengkapi yang menjadi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, dan beban sebagaimana yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Untuk LRA diakui ketika diterima di rekening kas umum pemerintah, diterima oleh SKPD, dan diterima oleh entitas lain di luar pemerintah atas nama bendaharawan umum. Untuk laporan operasional atau LO diakui ketika timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi. Kemudian kita masuk ke pengukuran pendapatan. Yang pertama, untuk pengukuran pendapatan LRA menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan yang diterima dicatat dengan tidak perlu dikurangkan dengan belanja yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan terkait. Yang kedua, untuk pengukuran pendapatan LO, menggunakan asas bruto yang membukukan pendapatan diterima secara bruto atau tidak membukukan secara neto, atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Yang ketiga, ada pengukuran pendapatan hibah, yaitu diukur dan dicatat ketika pada tanggal transaksi. Selanjutnya ada beberapa contoh soal mengenai pendapatan. Contoh yang pertama, dicapai kesepakatan penarikan pinjaman antara pemerintah daerah dan bank dengan nilai 180 juta dan pemerintah daerah berhasil melakukan emisi obligasi daerah yang dijual sebesar nilai 200 juta. Jawabannya, pada jurnal LO, pada debit, kas di kas daerah sebesar 380 juta. Pada kredit,
utang dalam negeri sektor perbankan sebesar 180 juta, lalu pada kredit, utang dalam negeri obligasi sebesar 200 juta. Pada jurnal LRA ditulis pada debit, perubahan sal sebesar 380 juta, pada kredit, penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri dari bank sebesar 180 juta, dan pada kredit penerimaan pembiayaan hasil penerbitan obligasi daerah sebesar 200 juta. Contoh yang kedua, Provinsi X memiliki dua jenis investasi dana bergulir sebesar 80 juta dan investasi deposito jangka panjang sebesar 70 juta. Dana bergulir ditarik kembali sebesar nilai nominal yang diberikan, yaitu 80 juta. Deposito jangka panjang dicairkan dengan nilai nominal 70 juta. Pada saat pencairan deposito, juga ada pendapatan bunga bulan terakhir sebesar 500.000. Jawabannya, pada jurnal LO, pada debit, kas di kas daerah sebesar 150.500.000, pada kredit, dana bergulir sebesar 80 juta, pada kredit, deposito jangka panjang sebesar 70 juta, dan pada kredit, pendapatan bunga LO sebesar 500.000. Lalu, pada jurnal LRA, pada debit, perubahan sal sebesar 150.500.000, pada kredit, penerimaan pembiayaan pencairan dana bergulir sebesar 80 juta. Pada kredit, penerimaan pembiayaan pencairan deposito jangka panjang sebesar 70 juta. Dan pada kredit, pendapatan bunga LRA sebesar 500.000. Nah teman-teman, kita kan tadi sudah dengar penjelasan tentang pendapatan yang dijelaskan oleh teman kita Roma. Dan Selin juga sudah memberikan kita contoh soal pendapatan dan beserta jawabannya. Kita lanjut nih materi kita yang kedua, yaitu kewajiban yang akan dijelaskan oleh teman kita Sabrina. Yang selanjutnya adalah kewajiban. Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, lampiran 1 PSAP nomor 9 tentang kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban ini dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, kedekatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas dasar kontrak atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada klasifikasi kewajiban. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga atau PFH, dan bagian lancar utang jangka panjang. Yang kedua ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Jika yang pertama, jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Yang ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Dalam bagian akhir standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk kewajiban jangka pendek dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga bagian lancar, utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Untuk kewajiban jangka panjang dibagi menjadi dua, yaitu utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Untuk contoh soal yang pertama, pada tanggal 2 Mei 2016, pemerintah Kota Sentosa membayar pokok utang pinjamannya kepada Bank BCA yang telah jatuh tempo sebesar 60 juta. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan surat perintah pencairan dana langsung. Maka, pada jurnal LO, utang dalam negeri sektor perbankan Bank BCA 60 juta di debit. Sedangkan di kredit ada rekening koran PPKD 60 juta. Untuk jurnal LRA, pembayaran pokok pinjaman kepada Bank BCA 60 juta di debit. Maka di kredit menjadi perubahan sal 60 juta. Untuk contoh soal yang kedua, pada tanggal 31 Juli 2020, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membayar gaji pegawai setiap bulannya sebesar 150 juta rupiah. Maka, jurnal LO atau laporan operasionalnya menjadi beban gaji pegawai di debit 150 juta dan rekening koran PPKD 150 juta di kredit. Untuk jurnal LRA atau laporan realisasi anggarannya, belanja gaji pegawai di debit 150 juta dan estimasi perubahan salnya di kredit 150 juta rupiah. A few moments later. Sekian penjelasan kami mengenai pendapatan dan kewajiban. Terima kasih untuk Ibu dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang kami jelaskan dapat diterima dengan baik. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.